Halo kawan-kawan, berjumpa lagi di channel kita ini Munir76 Peternak Ayam. Bagaimana kabar kalian di sana? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Dan saya selalu menghimbau apabila di antara kawan-kawanku ini ada yang memiliki channel YouTube yang membahas tentang perayaman, mari kita dukung, mari kita simak videonya agar ilmu perayaman kita bisa bertambah lagi. Tak lupa juga saya selalu mendoakan kepada kawan-kawanku yang selalu setia mendukung channel ini. Semoga hobi ayamnya, ternak ayamnya bisa terus maju, berkembang, dan sukses. Di kesempatan kali ini kita akan menjawab lagi salah satu pertanyaan dari kawan kita, yaitu kawan kita itu bertanya bagaimana cara membeli ayam di pasar agar nantinya kita tidak kecewa. Nah, dan di kesempatan kali ini mari kita bahas bersama-sama. Tapi sebelum kita melanjutkan pembahasan kali ini, tak bosan-bosannya saya selalu mengingatkan kepada kawan-kawanku untuk selalu mendukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis dan mampu membantu channel ini untuk terus berkembang. Nah, kawan-kawan, cara membeli ayam di pasar itu kita harus teliti. Terus bagaimana caranya? Yang pertama kita lihat dulu ayam yang di dalam kurungan tersebut pergerakannya aktif. Jadi aktif dan terus mengangkat lehernya, ya kan? Setelah itu kita amati tubuhnya itu, badannya itu proporsional, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus. Kalian sudah tahu pasti ayam yang proporsional itu seperti apa. Terus kalau dilihat itu badannya kekar, tulangannya gede, tulangannya padat gede gitu, bahu gitu, bahunya agak lebar. Terus usahakan nyarinya itu tidak ada yang kecacatan. Setelah itu kalau masalah bulu, kalau warna itu tergantung selera kawan-kawan sendiri atau kawan-kawan masing-masing. Itu selera masing-masing, mau warna ini mau warna itu terserah. Yang penting bulunya itu terlihat tebal, tersusun rapi, dan agak mengkilat. Setelah itu mukanya kita lihat itu, wajahnya itu merah merona, agak merah tapi agak berminyak. Jadi kalau kalian sudah melihat yang seperti itu dan dirasa serak, kalian pegang, harus dipegang. Kalian minta sama pembelinya nyoba megang. Kita akan teliti lebih lanjut. Kita lihat dari paruhnya. Paruhnya usahakan yang ada natnya atau ada garisnya, itu tandanya paruh ayam itu kuat, tidak gampang copot. Karena paruh itu bagian vital ayam, jadi harus teliti. Kalau saya itu warnanya harus sama atau hampir sama dengan kaki, itu yang bagus. Karena sudah terbukti keakurasian serangannya. Terus yang kedua, selanjutnya adalah lubang hidung yang jarang sekali diperhatikan. Lubang hidung, kalau lubang hidung misalkan seperti ini, kita pilih yang ada tutupnya, ada kayak pelindungnya, bukan yang rapat tapi yang ada pelindungnya atasnya ini. Gunanya apa? Gunanya ketika kita memandikan ayam itu mencegah air masuk ke tenggorokan, maksudnya masuk ke pernapasan yang akan mengakibatkan ngorok. Terus sewaktu ayam itu bermain, pasti akan mengeluarkan darah kalau terluka, dan darah tersebut dari muka ayam yang mengalir tidak masuk ke pernapasan. Terus selanjutnya kita kalau lihat mata itu usahakan pilih yang jernih. Pertama yang jernih, terus kalau dilihat dari depan itu pandangannya tajam. Kalau mata yang jernih itu menandakan ayam tersebut sehat, dan mata yang tajam itu menandakan jernih, tajam itu cerminan dari mental ayam tersebut. Setelah itu kita lihat sambungan antara kepala dan leher. Kita pegang, kita gini-gini kan itu.
itu terasa rapat dan agak gede, padat gitu. Kenapa? Karena ini adalah bagian tersebut adalah bagian paling vital ayam. Salah satu bagian vital ayam itu di sambungan ini, karena banyak sekali terdapat saraf-saraf penting ayam tersebut. Ada di kepala yang sampai seluruh badan itu bersarangnya di situ. Kalau sampai kepukul ya kurang tahan ya udah KO ayam kita. Nah, terus usahakan pipinya juga tebal, pipi yang belakang itu. Jadi dia mencegah serangan dari belakang itu langsung mengenai mata. Jadi yang samping serangan belakang agak nyamping gitu. Nah, itu menghindari dari mata. Terus ros, kita bicara leher lagi. Ros, kita ngomongin ros leher. Ros-rosnya ini harus rapat. Karena apa? Karena kalau ros rapat itu sudah dari dulu terbukti kekuatannya menahan serangan. Setelah itu kita bahu, sambungan antara leher dan badan sini, bahu sini. Kalau kita misalkan kita masukin jari ini, itu rapat, tidak masuk. Itu tandanya ayam yang seperti itu adalah tahan terhadap serangan. Bila diserang dari depan, kalau ketemu ayam pukul depan dan pukul samping agak depan sini, jadi kalau terserang bagian sini, ayam tidak mudah menurunkan kepalanya dan ayam tidak mudah terkena cedera di bagian sini, karena bagian sini juga bagian sayap juga, termasuk bagian sayap, karena sayapnya kan berhubungan juga. Jadi walaupun terpukul daerah sini, ayam tetap bisa menggunakan sayapnya dengan baik untuk memukul atau untuk menyerang. Selanjutnya kita pegang sayap. Sayap kita pegang gini. Misalkan sayap kita pegang sini, depannya sini yang agak tulang sama dagingnya ujungnya sini itu tebal. Jadi ayam itu kalau tebal sininya, tandanya ayam tersebut lompatannya tinggi dan kuat. Terus selanjutnya kita buka sayapnya, jangan sampai ada yang tidak lengkap bulunya. Usahakan lengkap semua, karena kalau tidak lengkap ditakutkan kan bisa bogang atau udah ada cedera yang lainnya. Terus kita masuk ke punggung ayam. Punggung ayam itu yang sini, misalkan sini punggungnya sini aja, sini punggungnya itu agak lebar dia, dan tulangannya kaki itu agak menonjol. Itu menandakan pukulan ayam tersebut kuat. Staminanya juga bagus biasanya. Terus kita masuk ke brutu. Pilihlah brutu yang besar. Karena apa? Brutu sebagai kemudi ayam. Kalau brutu ayam besar itu kekuatannya untuk belok itu juga besar. Jadi bisa katakan bisa cepat, bisa responsif. Terus kalau masalah renggang dan tidaknya itu, kalau misalkan brutu rapat itu tandanya ayam itu responsif, tapi gerakannya kaku. Jadi dia responsif, begitu mau diserang menghindarnya responsif, tapi gerakannya kaku. Tapi kalau yang agak renggang itu gerakannya kurang responsif, tapi tidak pelan-pelan banget, tapi lebih responsif yang rapat. Tapi kalau yang renggang itu pergerakannya bagus, olahnya bagus gitu. Gerakannya bagus, luwes lah gitu. Terus kita turun ke bawah, tulang sapit. Kita bicarakan tentang tulang sapit yang dua ini. Kalau ada banyak sekali yang mendebatkan tentang tulang sapit ini. Ada yang bilang rapat, harus kaku. Ada yang bilang cuma rapat saja bisa, sudah bagus gitu. Kalau kalian masih belum paham, kalau fungsi dari tulang sapit ini yaitu memampatkan udara ketika ayam itu mau melepaskan tenaga, jadi untuk makan. Jadi fungsinya kalau di tubuh kita itu sama dengan ikat pinggang. Jadi kalau ikat pinggangnya kencang, gede, kan tenaganya yang ditimbulkan juga gede. Begitu juga sapit ini, kalau dia rapat dan kaku, pasti bagus. Setelah itu kita turun ke kaki. Jadi kaki itu yang pertama paha itu pilihlah yang gede. Kalau soal bulat dan gepeng itu masing-masing ada kegunaannya masing-masing. Misalkan kalau
paha yang bulat. Biasanya ayam tersebut spesialis main depan, kanan kiri nggak mau, tapi pukulannya atau serangannya itu keras sekali. Nah, terus kalau yang gepeng itu dia fleksibel, bisa menyerang dari segala arah, melakukan serangan dari segala arah. Itu yang pipi. Nah, terus kaki, usahakan kalau kaki itu sisiknya itu agak dalam, dia agak dalam. Kalau bisa ya yang bagus ya sisiknya juga rapet, itu menandakan kaki ayam itu keras, sisiknya juga agak kering. Nah, terus yang paling penting itu kalau saya itu bagian belakang sini. Nah, misalkan ini kaki ayam ini yang belakang sini itu harus padat, karena sebetulnya kekuatan pukulan kekuatan serangan ayam itu terletak di kuncinya di belakang sini. Apalagi yang model rotan bulat itu kan bagus itu. Yang penting sininya nggak kepeng, yang sini padat. Terus jari, tentunya jari kalian sudah banyak yang tahu. Kalau jari pertama merit, ya kan, kecil, panjang, merit, dan agak lebar. Karena apa? Kalau jarinya itu lebar, kuda-kudanya kuat, cengkramannya untuk ngelompat itu juga tinggi. Terus kalau kuku usahakan yang bentuknya seperti kait ini dan lurus ke depan. Karena apa? Karena fungsi kuku itu berhubungan dengan jari, dan jari itu berfungsi sebagai penutup serangan ayam. Jadi ketika dia menyerang, dia bukanya pakai kaki depan, terus dia terakhir nyerang pakai kaki belakang gini, terus ininya buat ngait sini, menambah kerusakan pada tubuh lawan. Terus kalau ada lagi telapak kaki, usahakan telapak kakinya bersih, tidak ada bekas bubul atau bubul, jangan. Terus kalau kita pegang sini agak lembek, tapi jangan lembek-lembek banget. Nah, gini, agak ada bantalannya itu. Nah, terus kalau kita ada satu lagi, kalau kita ingin mengetahui sifat-sifat ayam, bisa kita ketahui saat kita memegang. Misalkan ayamnya gini, kita tutup mata sebelah kanan. Kalau dia kanan kiri mau berontak, berarti sebelah kanannya hidup. Tapi kalau dia diam saja, berarti sebelah kanannya itu tidak hidup, tidak bisa nyerang dari sebelah kanan. Nah, terus sebaliknya yang kiri juga seperti itu. Kalau kita tutup dia berontak, berarti kirinya itu hidup, bisa nyerang dari arah kiri. Tapi kalau diam saja dia kirinya tidak main. Nah, terus ada lagi ya, misalkan ini kepala. Nah, bawah kepala itu kan ada merah-merahnya, ada kulitnya itu yang glember itu. Kita tarik gini, set. Kalau dia berontak, dia kesini mau ngangkat terus, berarti dia tipe ayamnya yang main atas, nggak mau ke bawah, dia nggak mau dibawain, nggak mau diatasin gini, dia nggak mau, dia tetap ngelawan ke atas lagi. Kalau dia ditumpangin kepala, ngelawan ke atas lagi. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir itu yang perlu kalian perhatikan adalah ketika ayam tersebut, misalkan ini ayam, gini ya ayam, kepala ayam yang gini, terus kita pegang sininya, kita cubit pelan, terus kita agak hentakan, set gitu, agak cubitnya agak hentakan. Gimana reaksi ayam? Kalau ayam diam saja, berarti mentalnya bagus. Tapi kalau ayam bersuara, kok atau keok, itu tandanya mentalnya kurang bagus. Atau bisa jadi ayam itu ayam kalau bahasa kami itu pedotan, ayam bekas kalah yang sudah keok. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan atau tidak, atau penyampaian saya itu tidak seperti yang kawanku harapkan, saya mohon maaf. Dukung terus channel Munir 76 Peternak Ayam dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.